Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wahyudin, Stambuk B201-201-01. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Di video kali ini saya akan memberikan pembahasan singkat tentang mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup. Baiklah, berikut cuplikannya. Baiklah, saya akan memberikan pembahasan singkat tentang materi perkuliahan Kajian Lingkungan Hidup, permasalahan lingkungan hidup, dan solusi dari permasalahan lingkungan hidup. A. Kajian lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. B. Permasalahan lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau bisa disingkat dengan AMDAL merupakan suatu kajian yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan atas penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia mengenai dampak yang mungkin muncul terhadap lingkungan hidup karena adanya penyelenggaraan usaha atau kegiatan tersebut. Dengan adanya analisis mengenai dampak lingkungan, diharapkan pemrakarsa atau pihak yang akan menyelenggarakan usaha atau kegiatan dapat merencanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan mengolah sumber daya yang ada secara bijaksana. Meskipun setiap pembangunan tentunya akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, namun jika dilakukan analisis sejak awal, maka dampak-dampak yang mungkin timbul dapat dikendalikan sedini mungkin, dan solusi-solusi positif juga dapat dipersiapkan dengan baik. Kelompok manusia yang tingkat kemampuan budayanya telah tinggi melalui pengetahuan, ilmu, dan teknologi yang dimilikinya telah dapat merealisasikan sumber daya lingkungan bagi kemakmuran hidupnya. Hutan yang lebat, sungai yang lebar dan deras, air terjun yang curam lebih dipandang sebagai penghalang dan penghambat daripada dimanfaatkan sebagai sumber daya yang mendukung kehidupannya. Bangsa yang telah maju dalam bidang ilmu dan teknologi tidak hanya mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di negerinya sendiri. Sudah dikemukakan bahwa daya dukung lingkungan itu bersifat relatif. Meskipun demikian, lingkungan ini juga memiliki keterbatasan. Jika pemanfaatan dan populasi yang dapat didukung oleh lingkungan itu telah melewati batas kemampuan, akan terjadi berbagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan tadi menjadi masalah yang akan menimpa kehidupan makhluk, khususnya kehidupan manusia. Penerapan ilmu dan teknologi dalam perikayasaan pertanian berupa pemupukan, pengolahan tanah yang lebih baik, penelitian dan pemilihan bibit unggul, perbaikan pengairan melalui organisasi dan kelembagaan merupakan bukti kemampuan budaya manusia mengembangkan daya dukung lingkungan. Dalam hal ini, lingkungan lahan pertanian. Penerapan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia selain secara jelas berdampak positif juga membawa dampak negatif. Penerapan tersebut merupakan tekanan terhadap lingkungan. Eksploitasi hutan, sungai, laut, dan lain-lain yang ada di luar daya kemampuan lingkungan yang bersangkutan merupakan tekanan yang mengubah kesinambungan sehingga menimbulkan masalah lingkungan. C. Solusi dari permasalahan lingkungan hidup. Perkembangan hukum lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar pada lingkungan hidup, mengingat bahwa kenyataan lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggapi dan ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup bumi. Pemerintah Indonesia dalam menanggapi aksi lingkungan hidup sedunia mempertimbangkan bahwa dalam pendayagunaan
sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain Pemrakarsa yang juga bertugas menyusun kajian AMDAL tersebut, instansi-instansi yang berwenang dalam pengambilan keputusan atas terselenggara atau tidaknya usaha atau kegiatan harus menggunakan wewenangnya dengan sebaik mungkin dan harus bertanggung jawab penuh terhadap keputusan yang akan dibuat, karena hal ini berkaitan langsung dengan lingkungan hidup. Jika analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dapat dipahami dengan baik oleh setiap pihak-pihak yang terlibat, maka proses pembangunan yang terjadi di Indonesia dapat dikelola dengan baik. Dengan kata lain, analisis mengenai dampak lingkungan dapat mengurangi tingkat pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.